Dan saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itu juga ada di tengah Bapak Ibu yang saat ini sedang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan menciptakan manusia? Tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau malam hari ini Bapak Ibu merasakan satu dorongan untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Karena Bapak Ibu, tidak mungkin kita menyembah Tuhan tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Amin. Nah Bapak Ibu, satu lagi Tuhan, Bapak Ibu, bahwa penyembahan Bapak itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan Bapak Ibu itu sangat membuat Tuhan tersenyum. Dan Bapak Ibu, penyembahan itu membuat kita sanggup untuk memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi seperti dan serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk serupa dengan gambar anaknya. Itulah kuasa penyembah. Dan saya terus sampaikan ini buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus terus dorong saya untuk sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memilih malam hari ini untuk hadir dalam Zoom malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom ini, sesuatu pasti terjadi. Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Dan tidak ada satupun Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini berlalu dengan biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-122. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-122. Dan malam hari ini saya beri tema realita keberadaan Bapa bagian yang ke-9. Dan ini adalah bagian yang terakhir dari tema ini. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa yang terpenting di dalam hidup ini bukan memiliki harta kekayaan yang banyak. Bukan memiliki rumah mewah yang banyak. Bukan memiliki banyak mobil mewah. Bukan memiliki usaha yang banyak. Bukan memiliki fasilitas yang terjamin. Bukan Bapak Ibu. Tapi yang terpenting, yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Bapa. Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah memiliki keterhubungan dengan realita kehadiran Tuhan. Memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya. Memiliki keterhubungan dengan realita hadiratnya. Memiliki keterhubungan dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Bapa, tanpa Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita kehadiran Tuhan, tanpa Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya, tanpa Bapak Ibu memiliki
keterhubungan dan realita hadiratnya. Dan tanpa Bapak Ibu memiliki keterhubungan dan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, semua itu sia-sia. Kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, semua itu sia-sia. Tanpa kita terhubung dengan realita kebenaran Bapa, tanpa kita terhubung dengan realita kehadiran Tuhan, tanpa kita terhubung dengan realita kehadirannya, tanpa kita terhubung dengan realita hadirat, dan tanpa kita terhubung dengan realita hadirnya Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada artinya apa-apa. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita pun sudah belajar. Kita sudah merenungkan, kita sudah membahas tentang realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu masih ingat di mana realita keberadaan Bapak ini, Bapak Ibu? Dia ada di tempat tersembunyi. Dia ada di kemahnya. Dia ada di tabernakelnya. Dia ada di ruang maha kudusnya. Dia ada di atas puji-pujian orang Israel. Di atas puji-pujian umatnya. Dia ada di sorga. Dia ada di antara kita. Dia ada di daerah musuh. Dia ada di mana-mana. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Dan inilah manifestasi dari kemahadiran Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kita Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu, inilah bukti kemahadiran Tuhan, Bapak Ibu. Ini adalah ayat yang menyatakan kehadiran Tuhan. Karena dia memiliki sifat yang maha hadir, maka tidak ada satupun tempat yang tidak dihadiri Tuhan. Kemahadiran Tuhan artinya Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Dan tidak ada tempat yang tidak dihadiri oleh Tuhan. Dan Tuhan ada di situ. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu melihat kemahadiran Tuhan lewat tiang awan pada siang hari. Dan tiang api pada malam hari. Dan di dalam perjanjian baru, kemahadiran Tuhan dapat kita rasakan lewat Roh Kudusnya yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Haleluya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya sikap Bapak Ibu dalam merespon realita keberadaan Bapa yang maha hadir ini? Bagaimana Bapak Ibu merespon realita keberadaan Tuhan yang maha hadir ini? Realita kemahadiran Tuhan ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan itu ada, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, maka Bapak Ibu harus merespon realita keberadaan Tuhan yang maha hadir ini secara benar. Dan itulah yang semestinya menggetarkan jiwa Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu takjub. Sebab tidak ada satu wilayah pun, tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu ruangan pun yang tidak dihadiri oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan juga ada. Seperti yang tadi dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 dan 10. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan juga hadir di sana. Kemanapun Bapak Ibu pergi atau lari, Tuhan juga hadir di sana. Jadi tidak ada bagian di alam semesta ini yang luput dari kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu menyadari hal ini, bahwa Tuhan maha hadir, maka Bapak Ibu harus merespon realita keberadaan Tuhan ini dengan sikap yang benar. Artinya Bapak Ibu harus menjaga perasaan Tuhan yang maha hadir tersebut dengan sikap yang benar. Karena Tuhan melihat segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan. Amin.
Maka dari itu, Bapak Ibu semestinya selalu mempertimbangkan perasaan Tuhan. Bapak Ibu semestinya selalu mempertimbangkan perasaannya ketika hendak melakukan sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu ada di dalam pertimbangan. Apakah itu berkenan di hati Tuhan atau tidak? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah itu menyukakan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Jadi segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan, bukan Bapak Ibu pertimbangkan, bukan Bapak Ibu ukur apakah dengan melakukan hal tersebut Bapak Ibu senang atau susah. Bapak Ibu untung atau rugi. Tetapi Bapak Ibu harus mempertimbangkan. Bapak Ibu harus mempertimbangkan akan hal ini. Apakah itu berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, atau mendukakan hati Tuhan? Ayo Bapak Ibu, mari kita mulai belajar akan hal ini. Maka Bapak Ibu akan mulai bisa menghayati realita keberadaan Bapa yang Maha Hadir. Bapak Ibu akan mulai bisa menghayati realita keberadaan Tuhan yang Maha Hadir. Bapak Ibu, kedengarannya ini sederhana. Tetapi sesungguhnya ini hal yang sangat prinsip dalam hidup ini. Kedengarannya ini sederhana. Tetapi banyak orang percaya, banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yang tidak sungguh-sungguh memperkarakan atau tidak sungguh-sungguh mempersoalkan hal ini. Ya, tidak sungguh-sungguh memperkarakan atau mempersoalkan hal ini. Dan sebagai buktinya, pada waktu hadir di dalam satu ibadah, pada waktu hadir dalam satu kebaktian, orang-orang berusaha untuk menghayati keberadaan Bapa. Orang-orang berusaha untuk menghayati keberadaan Tuhan. Dan Tuhan itu hadir. Ya, kita memusatkan perhatian untuk berdiam. Memusatkan perhatian untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi setelah selesai ibadah, penghayatan akan keberadaan Bapa, penghayatan akan keberadaan Tuhan yang Maha Hadir itu lenyap seketika. Lenyap seperti uap dan menguap seperti air. Nah, ini Bapak Ibu yang membuat seseorang gagal dalam menghayati keberadaan Bapa. Ini yang membuat seseorang gagal dalam menghayati keberadaan Tuhan yang Maha Hadir ini. Ironisnya lagi Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yang memiliki irama yang seperti ini. Bahkan sudah bertahun-tahun, mungkin sejak kecil, dan sampai saat ini, setelah dewasa pun, masih memiliki irama yang seperti ini. Dan tidak benar-benar menghayati keberadaan Bapa. Tidak benar-benar menghayati keberadaan Tuhan. Sehingga hidupnya menjadi ceroboh dan sembrono. Bukan saja orang percaya dengan status jemaat, melainkan banyak pengurus. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan pun yang berkeadaan seperti ini. Dan sebagai buktinya, Bapak Ibu bisa melihat kehidupan mereka yang tidak takut akan Tuhan. Dan ini ditandai dengan perbuatan-perbuatannya yang semena-mena terhadap orang lain. Tidak menyangka perkataan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Dan ini sudah sangat keterlaluan Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua kita memang mempunyai kecenderungan untuk berbuat salah. Mungkin bukan pelanggaran-pelanggaran moral berat, tapi kesombongan-kesombongan yang terselubung, keangkuhan-keangkuhan yang terselubung, yang tersembunyi, perasaan cemburu, atau tidak senang melihat orang lain sukses, rasa benci, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Memang tidak diucapkan. Dan semua itu ada dalam batin dan pikiran kita. Dan tidak sedikit orang yang ada di dalam keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita percaya realita keberadaan Bapa yang Maha Hadir, kalau kita percaya realita keberadaan Tuhan yang Maha Hadir, dan Tuhan selalu berurusan dengan Bapak Ibu setiap saat,
maka kita akan selalu mempertimbangkan apakah dengan pikiran dan perasaan ini Bapak Ibu berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu menyukakan hati Tuhan atau mendukakan Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk menjaga perasaan Tuhan setiap saat. Ketika kita melakukan segala sesuatu, biarlah yang kita lakukan itu selalu dalam pertimbangan apakah dengan melakukan ini kita berkenan di hati Tuhan atau tidak. Apakah dengan melakukan hal ini kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apakah dengan melakukan hal ini kita menyukakan hati Tuhan atau mendukakan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari kita mulai belajar dari perkara-perkara yang kecil. Dan tentu saja sampai perkara-perkara yang besar. Dan jika kita melakukan hal tersebut, berarti kita sedang melayani Tuhan. Dan itulah pelayanan yang sesungguhnya. Itulah pelayanan yang sejati. Yaitu menjaga perasaan Tuhan. Bapak Ibu, hal ini tidak bisa dimengerti dengan pikiran dan kemudian menjadi teori. Tetapi harus menjadi realitas yang dilakukan. Dipraktekkan secara konkret di dalam hidup ini. Ya, pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan dan ketika kita menyukakan hati Tuhan. Dan ini sangat sunyi, ini sangat senyap, ini sangat rahasia. Orang lain tidak melihat, tetapi kita bisa mempraktekannya di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun kita. Apakah tindakan yang dilakukan itu benar-benar berkenan di hati Tuhan? Apakah tindakan yang dilakukan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah tindakan yang dilakukan itu benar-benar menyukakan hati Tuhan? Atau mendukakan hati Tuhan? Bapak Ibu, Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan ini juga berarti Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan ketika kita melakukan apa yang mendatangkan kesukaan hati Tuhan, itulah yang akan membuat Tuhan tersenyum. Dan Bapak Ibu akan hidup terus bertumbuh dalam Tuhan sampai kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, orang yang melayani Tuhan dengan cara demikian, itu akan menjadi terhormat dan berkenan pada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Surat Roma pasal yang 14 ayat 18 mengatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu, mau menjadi orang yang dihormati oleh manusia dan berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi seorang yang dihormati manusia dan berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ketika Bapak Ibu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Bapak Ibu melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak salah kalau kita melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya melalui kegiatan-kegiatan pelayanan misi, memberi donasi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan disenangkan dengan hal tersebut? Memang belum tentu salah dan tidak salah. Tapi lebih dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu dapat lakukan itu, mestinya yang lebih penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu bisa menyukakan hati Tuhan. Dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Sebab Tuhan Maha hadir dan Dia hadir di mana. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa mencium keharuman dan kesucian Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa menikmatinya. Bapak Ibu, kalau dulu kita hidup suka-suka sendiri, dan kita sering mengucapkan kata-kata atau kalimat yang menurut kita menyenangkan dan memuaskan, kita berbuat ini dan itu, tentu dengan maksud untuk menyenangkan diri sendiri, untuk kita merasakan kebahagiaan, bukan? Tetapi Bapak Ibu, itu adalah kebahagiaan palsu. Itu adalah kebahagiaan semu. Karena kalau kita tidak melakukannya untuk kesenangan hati Tuhan. Bapak Ibu, dulu kita menikmati dosa. Menikmati kepuasan diri sendiri. Menikmati kesenangan diri sendiri.
Dan itu merupakan pemberontakan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Tetapi Bapak Ibu, pada umumnya orang suka menikmati dosa, yaitu dengan kepuasan diri sendiri, dengan mencari kepuasan diri sendiri, dengan mencari kesenangan diri sendiri, dan ia sedang membuat atmosfer kerajaannya sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita belajar dalam segala hal yang kita lakukan. Kita mempertimbangkan perasaan Tuhan. Apakah dengan melakukan hal ini Bapak Ibu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Bapak Ibu harus memberikan pertimbangan. Apakah dengan berbuat demikian itu kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau kita melakukan sesuatu untuk kesenangan hati Tuhan dan benar-benar kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapa di sorga, maka kita bisa menikmati kesucian. Tapi saya katakan dengan kalimat mencium keharuman dan kesucian Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya katakan dengan kalimat mencium keharuman dan kesucian Tuhan. Bapak Ibu, itu indah sekali Bapak Ibu. Dan untuk itu memang dibutuhkan satu perjuangan. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi dibutuhkan perjuangan demi perjuangan yang harus kita lakukan. Dan itu akhirnya akan menjadi terbiasa. Sehingga kita tidak usah berjuang secara berat dan suka. Karena melakukan kehendak Tuhan sudah menjadi irama yang menyatu dalam hidup kita. Sudah menjadi sesuatu yang menyatu dalam hidup kita. Dan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, yaitu melakukan kehendak. Bapak Ibu, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada Bapak Ibu, menipu kita misalnya, sehingga keadaan ekonomi kita tergoncang, usaha kita hancur. Ya, sebenarnya kalau kita mengikuti perasaan kita, sebetulnya kalau kita mengikuti ego kita, mengikuti kedagingan kita, rasanya kita ingin membalas kejahatan yang dilakukan orang tersebut, betul? Tetapi ketika kita berkata, biar Tuhan yang menjadi hakim, dan ketika Bapak Ibu bisa berkata, ampuni dia ya Tuhan atas segala perbuatannya, maka Bapak Ibu bisa mencium keharuman dan kesucian Tuhan. Dan disitulah kita bisa menikmati sukacita surga. Kita bisa menikmati atmosfer kehadiran Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan maha hadir, logikanya apapun yang kita lakukan, semuanya itu ada di dalam kontrol Tuhan. Ada di dalam monitor Tuhan. Dan ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita berdiam diri. Itu Tuhan tahu. Dan Tuhan disukakan. Tuhan disenangkan dengan langkah-langkah seperti itu. Dengan tindakan-tindakan seperti itu. Ketika ada Bapak Ibu mendapat peluang untuk melakukan korupsi misalnya. Dan Bapak Ibu tidak melakukan kesempatan itu. Tidak melakukannya untuk keuntungan diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang hilang. Tetapi kepuasan yang salah yang pernah dinikmatinya selama itu telah diganti dengan sukacita surgawi pada saat Bapak Ibu menolak untuk tidak berbuat jujur. Dan hal ini akan membuat seseorang akan menjadi anak-anak Tuhan yang mencium keharuman Tuhan dan menikmati kesucian hidup ini. Bapak Ibu, kesucian hidup itu bisa dinikmati. Menikmati kesucian sama dengan menikmati Tuhan. Dan sekaligus Tuhan menikmati kita. Inilah kebahagiaan hidup dari anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 mengatakan, berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat
Allah. Bapak Ibu, inilah kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mereka akan melihat Allah. Wow, haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu maha hadir. Maka konsekuensinya kita harus mempedulikan perasaannya. Dimanapun, pada waktu kita bergaul, di tempat kerja, di rumah, atau bahkan ketika hadir di Zoom malam hari ini, kita harus menjaga perasaan Tuhan Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak Ibu, orang yang benar-benar menghayati Tuhan itu hidup dan maha hadir dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Karena hidupnya di dalam kepatuhan, atau hidup di dalam kekudusan, atau hidup di dalam kesucian, maka Bapak Ibu akan mengalami keberanian dalam menghadapi hidup. Bapak Ibu akan mengalami keberanian dalam menghadapi segala sesuatu. Dan tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, dan tanpa rasa gentar, Bapak Ibu akan berani menghadapi segala situasi. Karena Bapak Ibu bukan hanya percaya Tuhan itu ada, bukan hanya percaya Tuhan itu maha hadir, tetapi Bapak Ibu sudah menghayati eksistensi dan keberadaan Tuhan itu. Dan kehadirannya itulah yang memberikan kekuatan. Bahkan ketika Bapak Ibu berada di ujung maut sekalipun, di dalam lembah kekelaman sekalipun, ya, saya percaya Tuhan beserta dengan Bapak Ibu. Amin. Karena Bapak Ibu bukan hanya meyakini Tuhan ada, tetapi Bapak Ibu juga telah membuktikan kehadirannya tersebut. Nah, di sini seseorang akan menikmati pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, tanpa kehidupan yang baik, tanpa kehidupan yang benar, seseorang tidak akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, seorang anak Tuhan yang sudah dewasa, sudah semestinya hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Baru dia layak menerima perlindungan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang dilindungi adalah orang yang hidup di dalam kepatuhan kepada Tuhan. Orang yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, dia akan menjaga perasaan Tuhan. Dan yang pasti juga mempunyai keberanian menghadapi segala sesuatu. Bahkan ketika berada di ujung maut sekalipun, dan dia akan menyambut kematiannya dengan benar, tanpa takut dan tanpa gentar. Bapak Ibu masih ingat peristiwa Stefanus mati di Rajam Batu? Dia menyambut kematiannya dengan sukacita. Karena dia bukan hanya percaya Tuhan itu ada dan maha hadir, tetapi dia tahu Tuhan beserta dengan dirinya. Dan Tuhan telah menyertainya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, bagi orang yang mengerti Tuhan maha hadir, Tuhan itu ada, dia akan menikmati Tuhan. Tadi sudah saya singgung, Tuhan menikmati kita dan kita menikmati Dia. Kalau kita hidup di dalam kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, maka Tuhan akan menikmati kita. Dan kita juga akan menikmati Tuhan. Nah selanjutnya, kalau orang sudah menikmati Tuhan, maka tidak akan takut menghadapi segala situasi. Dan tidak akan takut menghadapi segala keadaan. Ia tidak gentar menghadapi apapun. Karena di matanya, dunia sudah tidak menarik lagi. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Keindahan Tuhan itu luar biasa. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa dijelaskan dengan lengkap dan utuh. Karena Bapak Ibu harus mengalaminya. Bahwa indahlah Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus mengalaminya lewat pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menikmati Tuhan, maka keindahan dunia ini menjadi tidak ada artinya
sama sekali. Bapak Ibu, di sini kita bisa menemukan bagaimana orang-orang yang benar-benar telah menikmati keindahan Tuhan. Mereka berani untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Artinya, mereka tidak mau lagi hidup di dalam keduniawian. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya, banyak orang Kristen yang masih terikat dengan keindahan dunia. Masih duniawi. Dan memang jujur, mereka sendiri yang mengatakan, wah saya sih masih duniawi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, mereka tidak mau keluar dari keduniawiannya tersebut. Dan dia memang tidak bisa keluar dari keduniawiannya tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena cita rasa jiwanya sudah rusak. Dan hanya tertuju kepada dunia. Dan ia tidak menikmati Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, orang yang terikat dengan dunia seperti ini, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi orang yang masih terikat dengan dunia, yang masih terikat dengan dunia ini, baik itu harta dunia, pujian, sanjungan, kehormatan yang diberikan oleh dunia, itu yang membuat seorang tidak layak bagi Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita menghayati kehadiran Tuhan ini. Sehingga kita hidup takut akan Tuhan dan selalu menjaga perasaan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi apapun juga, termasuk kematian. Dan kalau kita menghayati, dan kalau kita menghayati kehadiran Tuhan ini dengan benar, kita akan hidup dalam kebenaran dan kesucian. Dan kita tidak akan takut menghadapi apapun. Dan kita bisa menikmati Tuhan. Kita bisa menikmati cita rasa keindahan kerajaan Allah. Dan dunia akan menjadi pudar di mata kita. Dunia menjadi pudar keindahannya. Dan saya berharap kita bisa mengerti akan hal ini. Bukan hanya setuju, tetapi mengerti. Sekaligus kita rela kehilangan dunia ini. Dan kita bisa menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa memiliki dunia, juga sekaligus memiliki surga. Kita tidak bisa memiliki Tuhan, tapi juga masih memiliki dunia. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Dan kita harus pilih salah satu. Bapak Ibu memiliki Tuhan, Bapak Ibu memiliki kerajaan surga, atau dunia ini. Dan Alkitab berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, kepada dua Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menikmati Tuhan dan Bapak Ibu bisa menikmati keindahannya, saya percaya Bapak Ibu akan berkata, aku memilih Tuhan saja. Bapak Ibu, ketika kita studi, ketika kita berkarir, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu, mari kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan berusahalah mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, jika hal itu Bapak Ibu lakukan di dalam hidup Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan merindukan kerajaan surga turun memenuhi hidup Bapak Ibu. Dan orang yang belum melepaskan segala sesuatu ini, tidak mungkin dia berkata, tidak mungkin dia berkata, itu yang kurindukan. Itu kerinduanku. Hanya kau yang kurindukan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang yang benar-benar menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan hidup suci, kemudian menjaga perasaan Tuhan, melayani Tuhan dengan menjaga perasaan, tidak takut menghadapi segala sesuatu, dan dunia tidak akan menjadi menarik baginya. Dan dia akan rela melayani Tuhan dan mempertaruhkan hidupnya untuk pekerjaannya. Dia akan berusaha untuk menunaikan,
untuk memenuhi apa yang menjadi bagian dalam hidupnya, untuk dipenuhi di dalam pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya dia akan selalu merindukan langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menuruti apa yang saya katakan ini, Bapak Ibu akan menyesal. Karena Bapak Ibu tidak memiliki 2 kali kesempatan untuk hidup. Tapi hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, camkan ini baik-baik. Suatu hari nanti, kita akan melihat. Ternyata benar Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh, Bapa yang di sorga, dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, adalah Allah yang nyata. Adalah Allah yang real. Allah yang benar-benar hidup. Dan setiap makhluk ciptaannya akan gentar di hadapan Allah ketika melihat kedahsyatan dan kemuliaannya. Dan orang-orang yang sejak di bumi ini takut akan dia, menghormati dia, yang tidak terikat dengan keindahan dunia. Dia akan melihat Tuhan muka dengan muka di langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti itu di dalam surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-12b dan 13. Surat 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 12b dan ke-13. Pada hari itu langit akan binasa dengan api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup ini. Selagi ada kesempatan untuk hidup, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan 1 pujian bagi Tuhan. Aku mau menyenangkanmu. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Brandon ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengudahi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan, hamba-Mu ini terbatas, tapi kami percaya, hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas. Roh Kudus, Kau meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap hati kami yang mendengarkan malam hari ini. Dan biarlah kami memiliki pola pikir yang diubahkan
untuk kami boleh mengerti akan keberadaan Bapa yang Maha Hadir, akan keberadaan Tuhan yang Maha Hadir, dan kami anak-anakmu boleh meresponinya dengan sikap yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sebentar, kalau kami mau sharing atau berdiskusi, Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat firman-Mu melalui. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, kita sama-sama berkata, amin. 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 Oke, silahkan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan. Ini tema realita keberadaan Bapa yang terakhir, yaitu bagaimana kita